Nah ini bosku nih, salah satu dari bahan Marsih ya yang tadi kita review. Nah yang pertama ini ya. Nah yang karakter ini ya yang saya bilang ini perkapling ini ya. Dia karakternya perkapling, jadi dia kayak disambung, saking rapinya nih seperti disambung. Tapi ini natural ya bosku ya, ini dari bahan yang 3 kilo yang kemarin kita gosok. Tuh bawahnya seperti ini ya. Ini yang kecilnya. Tuh, ini satu bahan ya. Ini di sampingnya kalau yang ini. Oh, ini cuma Marsihnya ini yang ini dia ke hijau enggak ya. Panca warna juga enggak, tapi ini bagus ya. Jadi tetap untuk karakter warnanya enak ya. Tuh, dia aja tembus nih. Tuh. Ya, selamat ketemu kembali kawan-kawan games lover di Indonesia. Video terbaru dari kami tim Siger Tengah. Saya Yudi Siger Tengah sama Faisal Dwi Sukma. Ya. Nah, video kali ini kita masih tetap membahas Batu Garut di jalurnya. Ya. Dan kami membuat video bertujuan untuk memberikan dokumentasi kepada kawan-kawan pecinta batu akik Nusantara tentang Batu Garut yang jumlah penamanya banyak ya saya. Iya. Ada Darson, Kiara Payung yang kemarin rame, Odim, lalu kemudian Cikolak yang sudah terkenal, Ohen dan lain-lain. Kali ini membahas tentang Marsih, galian Marsih. Nah, galian Marsih ini tahun 91-an lah muncul, tapi memang nggak begitu bagus. Kemudian muncul lagi di 11 tahun kemudian. Lalu setelah itu di booming ya, di 2016 ya, muncul lagi. Itu yang paling fenomenal. Nah, barang yang kami pegang ini barang yang dari tahun 2016 begitu. Jadi kalau dikatakan menggali baru-baru sih tidak ya saya. Ini memang kita kebetulan dipercaya oleh kolektor untuk mengenalkan. Nantinya mungkin akan jadi sejarah sih sebetulnya. Sejarah dokumentasi, bukan sejarah yang asal usul dan lain sebagainya. Sejarah dokumentasi saja. Kawan-kawan bisa melihat di video ini. Saya ngobrol-ngobrol santai sama Faisal. Nanti ada video bagaimana batu ini dibelah, melihat karakter Marsih. Kalau Anda nanti ada di kawan-kawan di Sumatera ketemu ini kayaknya Marsih nih gitu kan, atau di Kalimantan atau di Papua dimanapun ya, bisa layak dikoleksi. Di Bandung jarang juga yang punya bahan ini. Ya, untuk di Bandung tuh terhitung lah. Dan orang yang main bahan Garut juga kan terhitung. Terhitung juga. Iya, yang mau main bongkahan, yang berspekulasi dan juga mau, biasanya kan kalau gini kan kita tuh gamblingnya lumayan lah, tegang gitu lumayan karena bukan harga-harga yang sejuta 2 juta gitu untuk memiliki bongkahan-bongkahan seperti ini. Iya, yang kita miliki kemarin ada berapa, 15 kilo ya? Ya, 15 kilo yang kita di video berikutnya itu yang kita potong 3 kilo ya? 3 kiloan. Gimana 3 kilo mendebarkan? Ya, untuk yang 3 kilo saja itu sangat mendebarkan ya. Tapi ya alhamdulillah disyukurilah. Jadi saudara, memang kita tidak diberikan pilihan banyak gitu, bahannya juga tidak ada, sedikit, keluarnya juga sedikit. Begitu dipotong ya hasilnya pun itu tadi mendebarkan, bukan angka yang sedikit. Nah, pengalaman misal tentang Marsih seperti gimana karakter ininya, yang jadi membuat Marsih itu luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan pengalaman saya terakhir itu pernah ngolah juga yang kecilnya gitu apa ya, di 2 kiloan. Waktu itu memiliki bongkahan yang kalau ini saya bisa dikatakan ini yang bagusnya apa ya, ini yang supernya. Jadi dapat itu yang kelas biasa, tapi ternyata Marsih itu memiliki kejutan-kejutan yang mendebarkan gitu. Tapi ada juga karakter-karakter yang kadang yang muda lah gitulah di beberapa bahan bagiannya itu. Tapi untuk warnanya sendiri Marsih itu
unik Juara dari ya? yang lain. Beda ya? Beda dari yang lain, karakternya bagus. Apalagi kalau kita mendapatkan karakter yang rare gitu, seperti tapak jalak atau yang Rare ini gimana nih maksudnya Sa? Nah, untuk yang langka-langka ini selain dari yang ada orange atau merah cabe yang banyak dicari apa dan hijaunya itu Umum ya. iya itu kan umum tapi susah ya Pak ya. Yang tiga itu susah, tapi apalagi kalau kita mendapatkan kayak karakter-karakter misalkan tapak jalak kayak gitu Pak. Nah, kulitnya tapi dengan komposisi warna dan penempatan yang sangat istimewa seperti itu. Di sini kan ada hijau. Dimungkinkan nggak di Marsi kita berharap dapat hijau? Kalau misalkan dimungkinkan untuk satu bongkahan ini mungkin ada, tapi susahnya itu sangat Sulit ya. sulit sekali untuk hijau ini. Ya. Harganya itu masih cekas. Nanti biar dipotong si Ajis. Masih jelas. Masih. Nah, tapi punya hijau dari bahan yang kemarin. Ada untuk hijaunya ada, cuman kecil Pak, nggak nyampe dimensi 20. Nggak nyampe. Nggak nyampe dimensi 20. Memang nggak dapat lah intinya ya. Iya susah, nggak sangat inilah. Balik lagi ke Marsisa, kalau sepengetahuan saya sih yang warna-warna gradasi patah-patah itu yang unik dari Marsi. Iya betul, ceplok-ceploknya itu ya, Ceplok perkapling ya. lah itu ya. Ah. Seperti itu. Apa kita nyebutnya bukan sambungan. Bukan. Sambungan. Nah, saudara memang begini ya. Jadi Marsi itu ini seperti ini. Sebetulnya saya ada diskusi di YouTube dengan akun apa Dewi gitu kalau nggak salah. Ya kita ngobrol banyak. Gini langka batu Garut langka memang sebetulnya langka itu untuk tidak memasyarakat ya. Iya. Jadi bahan ada yang punya sedikit. Gitu. Kalau saya tidak tahu di Bandung tapi ya untuk sekarang hanya kita di Sigar Tengah yang megang ya untuk sekarang di Sigar Tengah ya. Tapi bisa jadi para kolektor di Bandung juga punya atau di Jakarta juga punya, di Nusantara juga punya. Hanya untuk sekarang yang dibuatkan video terbaru Marsih jadian dipotong dari bahan gitu. Oh Ya kita memperlihatkan itu. Kan banyak nih teman-teman yang ngobrol nggak ikut ngegali gitu. Nah kalau kita mah bener-bener ini bahannya. Iya. Jadi marsihnya otentik gitu loh. Jelas gitu. Iya, Betul. jelas. Apalagi kalau yang kemarin tuh Pak, yang kemarin dipotong itu kan yang 3 kilo itu. Itu kan ada karakter-karakter yang kayak disambung ya. Jadi saking rapihnya gitu. Jadi mirip banget kayak batu-batu buatan, tapi itu ada dokumentasi kita dari bahannya gitu pas untuk pembelahannya, pembentukannya gitu. Ada ya batunya ada ya contohnya? Ada untuk yang ini nih, sampelnya ini. Nah, kebanyakan jadi Marsi itu terkenal dengan kejutan. Jadi kejutannya memang benar-benar terkejut, entah terkejut bahagia, entah terkejut sedih. Hanya dia itu begitu dipotong, tahu-tahu keluar ada titik merah, titik oranye. Nah, itu kalau bedanya Marsi di sana, itulah yang membuat Marsi mahal. Ya itu yang ini ya, yang ini yang sampel ya. sampel ya. Nanti ada zoom zoom ininya. Nah, ini ada warnanya kayak disambung ya? Kayak disambung. Iya, ini karakter warnanya batunya tuh kayak disambung untuk cepok-cepoknya. Nah, nanti mungkin untuk deskripsi yang lebih jelas nanti kan kita akan bikin lagi ya video yang khusus yang udah jadi yang Khusus ini. jadian ya. Iya, untuk Sama harga mungkin. Ya, sama harga kita sekarang akan buka-bukaan nih untuk bahan-bahan yang atau barang langka ini, Pak. Dari 3 kg nih, jujur aja saya nanya. Berapa dapat yang kayak begitu sambung-sambung? Kalau dari 3 kg yang ini cuman ada satu yang segede ini. Yang segede itu. Iya, ada yang satu lagi yang Kecil. ya, yang kecil bulat, Tipis ya. tipis ya. Kalau yang gede ini cuma ada satu, karena kemarin di belakangnya itu nggak dapat. Paling mirip-miripnya, tapi nggak sampai rapi serapi ini. Nah, yang ini tuh nggak sampai serapi ini. Dia mirip. Oh iya. Nah, dia Ini mirip, nggak rapi tapi nggak rapi untuk karakter ceploknya itu ya. Coupling. Iya, perkaplingnya itu nggak rapi gitu, nggak kayak yang ini. Apa bahasanya coupling lah ya? Kalau saya perkapling gitu. Karena Jadi, rapi gitu. rapi ya? Ceplok enggak, kalau ceplok kan dia kebulat ya, dekat ke bulat. Kalau ini kan kotak-kotak rapi, garis-garisnya itu tegas. Dan saudara jadi bisa Anda punya. Jadi begini, kalau kami cukup lama untuk membongkar 3 kilo itu memecah-mecahnya karena memang sebetulnya yang dikejar seninya. Iya. Kebetulan kawan saya ini Faisal Dwi Sukma
spesialis motong-motong, bukan motong-motong hati perempuan nih. Tapi dia memang punya view bagus, saya akui. Selain di sini ya di Karangnunggal terutama, makanya banyak yang diskusi. Kita terbuka aja diskusi, terutama kalau bahan enaknya seperti apa, ngejarnya seperti apa, dan beliau punya kelebihan itu. Ya kalau bahasa saya, kalau orang Sunda bilang sih apa, tiis leungeun lah gitu. Jadi jadi si tangan itu dingin gitu. Kalau orang kan bisa, nggak semua orang bisa menanam pohon ya. Seperti itulah, seni itu kan berbeda. Kecenderungan kita motong. Tapi ketika motong itu yang dicari apanya dulu Sal? Kalau yang pertama karena ini udah Kan kelihatan. kayak gini mah susah. Motong aja kita karena mah kan, hijaunya gitu. kalau Marsi itu kan uniknya tuh kan dia tuh nggak kayak karakter-karakter yang satu warna gini tembus terus ke belakang kan enggak. Biasanya tuh bertelur-telur tuh kan. Nah, yang pertama udah pasti kita perhatikan dulu, diteliti dulu dengan baik dan benar ini kemana nih arahnya nih. Walaupun nanti yang namanya bahan tetap kita gambling ya Pak ya, dalamnya apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak gitu. Kalau saya pribadi kalau saya udah jelas kayak gini nih, ada di sini ada satu yang udah jelas enak gitu ya, ada oranye putihnya. Satu lagi yang dapat di sebelah sini ini di antiknya ya, ini bakal jadi karakter antik. Nah biasanya kalau saya pribadi lebih menyukai yang seperti ini yang antik, karena Jadi, kalau ini depan. Oh iya. Nah, betul nggak? Nah, itu. Nah, di sini dia ada gradasi warnanya, dia itu jelas ya. Ada gradasi warna dan juga karakternya bagus gitu. Barang-barang yang kalau udah jadi ini sesuai ekspektasi, sudah pasti ini rare atau langka, bahkan bisa melebihi yang ini yang oranye ini. Kelangkaannya karena dia memiliki karakter yang bagus untuk batunya. Kadang orang tuh melihat kalau yang batu Garut yang udah unik, mereka tuh menyangkanya bukan Garut gitu. Kadang ada yang menyangka bahkan kalau bagus penempatannya itu bisa menyerupai batu-batu lain gitu. Oh jadi Motif atau karakter gitu. Kalau kita punya bahan khususnya seperti gini, yang pertama lihat nog-nogannya ya. Ya, Baru potong uratnya lah ibaratnya. urat Dagingnya tuh kemana gitu. Selebihnya pemilihan. Orang mah kalau saya sih pribadi milihnya oranye. Ya, biasanya kan Yang itu umum. pasti itu. Yang umum tuh pasti oranye, merah atau hijau ya, Pak ya, biasanya gitu. Pencawarnanya kayak gitu. Kalau saya udah pasti keunikannya juga dicari nih. Iya. Ini mana nih yang unik? Karena kalau misalkan kacamata saya pribadi, yang unik tuh bisa keluar dari barang super, dari barang yang biasa atau bahan biasa. Nah, kadang seperti ini udah main nih bahannya bagus, super, terus unik. Oh, udah itu memiliki nilai jual yang lebih kalau bagi saya pribadi gitu. Iya. Oh jadi yang dikejar gitu. Oh iya. Karena beliau dari spesialis di Karangnunggal. Jadi batu Garut rasa unik antik. Iya, unik lah gitu. Jadi karakternya itu Yang dikejar karakter ya. karena yang unik itu biasanya dia itu tidak atau yang antik itu dia itu memiliki karakter yang pasti beda. Dari satu bongkah itu paling cuma satu dapatnya itu. Kayak yang tadi. Kayak yang tadi atau kayak yang tapak jalak nanti ada tuh. Tapak jalak. Itu sangat susah ya, kayak gitu barang-barang yang seperti itu. Rare, saya menyebutnya itu rare. Biasanya itu saya simpan juga gitu barang-barang kayak gitu. Satu piece dari 3 kg tapak jalak itu cuma satu. Ya, yang kemarin cuma. Oh yang ini agak mending 2 cuma ukuran ya. Iya. Itu pun minus mumbul ya. Ya, kalau untuk yang ini mumbulnya tipis ya, 5 lah ya kayak ini, kurang lebihnya yang ini 5. Bukan nggak pengen mumbul ya emang. Tapi emang nggak kalau misalkan dia dimumbulkan karena bawahnya udah beda karakternya udah pasti nggak akan dapat seperti ini. Kita ngambilnya tetap ke eye catchingnya seperti apa gitu. Nah produk-produk eksklusif seperti itu memang bukan settingan atau bahasa marketing saudara semua, tapi memang seperti itu adanya, agak sulit kita dapatnya. Ngabisin bahan pada akhirnya ya. Iya. Untuk dapat segitu. Jadi Ngabisin bahan. biasanya kalau misalkan kita ngambil banyak atau pengen banyak itu, si batu itu karakternya gitu aja. Jadi pasti biasanya ada kesamaan dengan batu yang lainnya. Beda lagi kalau misalkan kita ngambil keunikan atau karakter warna yang saya inginkan gitu. Karena udah pasti kalau misalkan sebongkah segini tuh bisa jadi misalkan 20 piece batu pancawarna Garut gitu. Tapi kalau misalkan
sesuai dengan apa yang saya inginkan atau kriteria seni saya gitu yang saya tuangkan ke batu ini, paling dari sebongkah ini bisa dapat cuma 5 biji begitu. Pak. Jadi saya nggak ngejar kuantiti, tetap kualitas, dan juga apa sih yang membuat batu ini layak untuk dikoleksi gitu. Ya, orang tuh makanya lebih bangga ya, lebih menghargai. Nah, saudara, banyak orang punya batu, tentu juga banyak orang batu Garut. Yang susah adalah sebetulnya di kami di Siger Tengah itu lebih kepada menghargai proses ya. Iya, betul. Kami itu begitu. Anda juga saya yakin punya Marsi lah, punya, se-Indonesia juga punya. Tapi kami lebih kepada proses bagaimana mengemas itu jadi produk seni. Itu yang berbeda. Dan bukan kami yang memuji, tapi alhamdulillah respon juga bagus. Ya, alhamdulillah untuk responnya seperti yang udah jadi ini. Alhamdulillah untuk antusiasnya bagus. Penawarannya ada gitu. Harga yang nggak bagus. Harganya aja penawarannya belum bagus. Prosesnya sulit, saudara. Ini kita berjam-jam sampai malam, jam 8 malam itu dari pagi gitu kan, hanya untuk proses ini. Jadi di tukang gosok juga kita booking full gitu. Nah, ini gambaran tentang Marsi serta bagaimana dipotongnya barang ini menjadi sebuah benda seni. Pertama ada kesulitan bahan, memang udah jarang yang punya. Yang kedua kesulitan memotong ya, karena memang sudut pandang seni harus muncul dan tidak semua orang juga punya, saya yakin. Lalu bagaimana teknik menggosok ya, itu mah memang kita di Bandung kebetulan ada ahli gosok batu Garut, udah terkenal, dan hasilnya ya dihasilkan produk seperti ini. Video berikutnya tentang proses batu 3 kg dari bahan yang ini ya, karena yang ini belum direcah, nanti kita tampilkan di video berikutnya. Nah, silakan Anda lihat bagaimana proses pemotongan sampai dihasilkan batu jadi, dan nanti teman saya Faisal Dwipan akan mereview sekaligus menyebutkan angka, mungkin gitu saya, biar orang juga nggak penasaran gitu. Produknya sedikit kayaknya ya, nggak banyak, nggak berpuluh-puluh, nggak nyampe 10 juga 10 enggak ya. Sisanya ada bahan tapi nggak begitu bagus. Maksudnya bukan begitu bagus, sudut pandang Faisal ini kurang gitu di bahan itu. Tapi bahannya bagus, kalau buat saya mah bagus. Saya mah batu Garut gimana pun saya bagus. Itu bagus, cuma sudut pandang dan seninya kita mau berbeda gitu di situ aja. Ya, nanti disaksikan video berikutnya setelah yang ini ya. Ini sekilas tentang Siger Tengah, sekilas tentang Marsi dari saya, Yudi Siger Tengah, dan Faisal Dwipan Sukma. Kita ketemu di video berikutnya. Hatur nuhun. Bosku, kita coba dipotong ya. Nah. Potong.
Siap.
Ya, iya, jangan sampai amanah. Amanah begitu. Jangan sampai amanah.